Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi Pak Kapolri, kalau saya diajarin pimpinan saya Pak Prabowo, ya, kalau pendekar itu jatuh biasa, dipukul biasa, tapi kuncinya adalah bagaimana reaksi ketika kita jatuh dan atau ketika kita dipukul. Reaksi, ya, kalau soal reaksi, saya pikir di kejadian ini namanya fenomena oknum, mau banyak mau sedikit, itu pasti ada di mana-mana. Ya. Dan suatu saat terjadi seperti kayak peristiwa Duren 3 ini, ya saya pikir itu keniscayaan yang mungkin saja terjadi di semua institusi. Tapi reaksi Pak Kapolri beserta jajaran ini yang saya lihat ada hadir semua di sini, di barisan depan terutama, luar biasa Pak. Ya. Jurus pertama ya, kalau pendekar tuh saya lihat tuh, membentuk tim sus. Kemudian jurus yang kedua melibatkan pihak eksternal, Komnas HAM, Kompolnas ya untuk melakukan pengawasan. Jurus ketiga mengupdate kepada publik. Hampir setiap hari kami diupdate. Yang resmi maupun yang enggak resmi, by Japri teman-teman ini. Ya, hasilnya puluhan orang ditindak baik secara etik maupun secara hukum. Ya, jadi orang bilang ini momentum bagi Polri untuk melakukan perbaikan dan lain sebagainya. Jadi kalau mengacu kepada hasil survei sebelum peristiwa ini terjadi, survei citra Polri memang tinggi, memang sudah tinggi. Jadi menurut saya sederhana. Momentum itu dimulai dengan bagaimana mengungkap kasus ini tanpa adanya diskriminasi, Pak. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan ada yang quote and quote diselamatkan. Karena pasti akan tercium baik mulai dari internal maupun sampai ke kami ke eksternal. Dan di sisi lain juga jangan sampai latah dan gebiah uyah, Pak. Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya tidak sesuai lebih berat. Kurang lebih seperti itu. Soal motif dan latar belakang Pak Kapolri, bagi kami ini agak menjadi ganjalan. Selama ini yang menjadi referensi hanya pernyataan FS bahwa itu terkait dengan martabat keluarga. Padahal kan di situ ada saksi-saksi lain. Saya pikir yang juga bisa memberikan informasi awal kepada publik. Karena penting Pak, semua tindak pidana itu motif saya pikir penting. Memang akan dibuka di persidangan, tapi akan bagus ya Pak ya. Juga dimulai disonding mulai saat ini. Karena berkembangnya kemana-mana Pak Kapolri. Bahwa penembakan dipicu karena misalnya ada masalah yang lebih besar, ingin membongkar perkara yang lebih besar dan lain sebagainya, ya. Termasuk soal bunker-bunker itu yang jadi viral. Saya nggak ngerti itu uangnya uang monopoli atau uang beneran ya, dan bunkernya di mana. Tapi itu ada semacam gerakan yang mengkait-kaitkan dengan persoalan Pak Ferdi Sambo ini karena motifnya nggak clear Pak. Saya pikir nggak ada salahnya Pak disampaikan ya lebih awal soal motif atau latar belakang. Jadi tentu Pak masih kembali terkait respon kami mendukung ya sepenuh hati kebijakan Pak Kapolri untuk memberantas penyakit masyarakat ya, terutama judi ya narkoba. Judi online itu Pak saya tadi dipesan khusus dari ibu-ibu di dapil saya Jakarta Timur. Online itu jangan dianggap remeh Pak. Itu hampir bisa menjangkau semua kalangan, semua usia. Pakai handphone yang murahan bisa main judi online. Sikat Pak, habis Pak. Kami dukung ya. Kalau ada hambatan secara regulasi bisa disampaikan ke kita cari solusinya. Mungkin itu dari saya. Maju terus Pak Kapolri dan jajarannya ini ya. Sukses, semoga badai ini bisa segera berlalu dan keadilan bagi korban, keluarga korban bisa didapatkan. Terima kasih.